Siang Bro Tim, Bro Ya, Tera. siang. Oke, jadi kenalin nama gua Andra, asal Lampung. Oke. Jadi Oke. sekarang gue tuh bikin bisnis catering. Jadi Bisnis apa, bisnis sorry? catering ini bisnis catering. Oke. Jadi bisnis catering ini kita buat ada dua ya. Jadi catering sehat sama catering nikah, tapi tempatnya di satu tempat, kayak central Oke. kitchen gitu. Ya. Nah, kebetulan udah berjalan 2 tahun ini, alhamdulillah dapat keuntungan bersih dalam per bulan ini 70 sampai 100 juta untuk Oke. yang di kitchen pertama. Terusnya kemarin sekitar setengah tahun yang lalu, karena sudah BEP dan sudah ada keuntungan lah, di situ saya buat lagi di kota sebelah Oke. untuk catering tersebut gitu. Oke. Terusnya udah berjalan 3 bulan, ya sekarang keuntungannya masih setengahnya, Ya. kurang lebih 40 sampai 50 kurang lebih untuk Oke. bulan ini. Nah, Laba bersih kamu yang berarti saya total semua 70 sampai 100 juta ya Yes. per bulan? total bersihnya berarti 70, salah kan ada yang cabang kedua, berarti Oh. kurang lebih Kamu tadi 100 ngomong sampai laba bersih? 150. Gimana Iya, jadinya? itu Laba dua, bersih. maksudnya dua ini. Dua tempat. Dua kitchen. Oke, Iya. gini. Kamu kan kita ngomongnya bisnis ya. Kamu nggak bisa ngomong laba bersih satu toko gitu. Iya. Bisnis kamu laba bersih per bulannya berapa? Catering kamu? 100 sampai 150. Oke. Oh. Nah, itu jawabannya. Kita ngomong 100 juta aja lah ya. Oke. 100 sampai 150. Berarti Yang saya revenue? Untuk revenue-nya pokoknya laba bersihnya segitu, Bro Tim. Kurang lebih Gimana 100 pokoknya Ya, revenue-nya? Berapa Kamu punya marginnya, bisnis kan? berapa persen? 20% kah atau berapa? Kamu omset kamu berapa? HPP omset kamu saya untuk cateringnya sekitar, berapa? untuk omsetnya itu kurang lebih 900 sampai pernah 1,2 miliar. Oke. Oke. Ini berarti cuma 10% ya marginnya ya? Betul ya. Oke. Kenanya di mana aja kamu? Kena Kenapa gimana net tuh? marginnya kecil sekali? Karena untuk catering sehat ini saya belum ngasih harga yang masih tinggi ya, masih belum terlalu tinggi saya kasih Oke. harga. Berarti bottleneck kamu satu pricing berarti ya? Pricing. Oke, terus? Terusnya untuk HPP-nya itu kayak masih terlalu tinggi sih menurut saya sih. Karena Oke. saya masih ngasih bahan-bahan yang premium. Ya. Maksudnya udah bahan-bahan premium tapi untuk pricing-nya itu masih terlalu rendah kalau menurut saya. Oke. Nah, yang saya tanya lagi kan sepertinya kalau untuk ekspansi dari kitchen saya ini kayaknya udah saya nggak mau ekspansi lagi untuk sekarang. Mungkin ke depannya itu Betul. yang saya pengen cita-citakan itu pengen bikin gym setelah nanti mungkin uang udah terkumpul lagi gitu. Oke. Nah, Oke. sekarang ini kan saya punya pilihan yaitu buat portofolio untuk investasi atau bangun usaha lagi, tapi usahanya itu gym gitu. Jadi saya pengen buat dari catering sehat, gym, dan kebetulan kan saya juga sebagai dokter, jadi saya itu pengen buat klinik khusus diet. Oke. Praktik juga nggak sekarang, Mas Andra? Sekarang kebetulan sedang tidak praktik, sedang fokus sama bisnis ini, tapi saya masih ngajar sekarang. Oke. Jadi pertanyaannya ada apakah pertanyaan satu capital allocation ya pertanyaannya. Kedua apakah bijak untuk bikin bisnis selanjutnya? Ini gue akan jawab ya. Yes. Jadi catering itu punya omset kita ngomong 1 miliar aja ya, biar gampang. Iya. 1 M berarti 900 juta ya costnya ya. Laba bersihnya kamu ada berarti di 100 juta, oke? Nah, ini kalau kita ngomong secara financial engineering, yang pertama dilakukan adalah ditanya kenapa net margin 10% doang. ini Kecil. ini under industri, oke? Dan ini berarti kan kita bisa secara angka ngelihat ada problem yang sistemik di sini. Yang kamu pikir itu benar bahwa kamu punya harga tuh terlalu murah berarti. Ini ada problem yang namanya pricing. Nah, pricing kita akan bahas nanti ya. Gimana cara di increase-nya dan dari mana.
satu lever utama kamu dalam penjualan bisnis catering kamu udah pasti satu di pricing. Tapi di dua, ini kan kita harus bedah ya secara dalamnya. Ini kenapa? Oke. Kamu kan bisa jawab nih, yaitu satu. Cost of goods sold kamu tinggi. Oke. HPP-nya tinggi, Mas. Ini masalah sourcing namanya. Ini bisa dibenerin nih, oke? Kedua, berarti kamu punya OPEX yang tinggi juga. Karena gini, COGS kamu sampai 50% nggak? Per Oke. piece ini ya. Per piece sampai 50% nggak? Sorry, Gini, jualan gua berapa? bahas sama- Gitu? Jualan dulu berapa? Jualannya berapa? Jualan untuk per porsinya Iya, per porsinya. Kita pakai rata-rata aja ya, jangan per- kayak menu ya, per rata-rata. 35.000 lah Nah. kurang lebih. Di 35.000 itu modalnya berapa? 35.000 itu modalnya sekitar 20 ribuan lebih. Waduh, mahal bro. Ya. Ini kayaknya Besar sekali 65%. Andra ini mungkin ini bro, karena kan dokter kan, Ya. jadi passion, terus pengen makanannya bersih, higienis, bahannya paling berkualitas, jadi tinggi mungkin ya jadinya. Kalau di sana berapa banyak di Lampung catering? Maksudnya kamu dari 10 besar ini nomor berapa nih kalau di sana brandnya? Kalau di sana, kalau di sini mungkin ya kalau masih 5 besar lah mungkin. untuk Oke sekarang. lah. Beban kamu di karyawan itu berapa sekarang? Sama buat overhead operasional kamu berapa? Operasional untuk sekarang ini untuk operasional kurang lebih mungkin 30%-an, mungkin kurang lebih 20% lah kurang lebih. Oke. Ini kan berarti bisa kita gambarin dari kamu 35, jualannya 25. Ini berarti kan kamu sekitar bisa sampai 600 plus ya. Ini kamu cuma buat COGS ya. Sisanya OPEX berarti kan human dan lain-lain sekitar berarti 200. Ya, Bisa 250 kan? Sekitar segini ya kamu ya. Angka kamu ya. Satu, ini berarti kamu udah pasti solusinya, udah pasti pricing. Ya. Kamu double dulu. Tapi pertanyaan kamu takut kalau misalnya kamu naikin harga, mereka price sensitif di Lampung. Yang kamu harus lakukan adalah branding. Oke, siap. Oke, jadi kuncinya dari pricing power adalah branding. Kalau kamu mau ngomong semua yang punya pricing power, contohnya Coca-Cola atau misalnya Sis Candies atau Indonesia mungkin tolak angin gitu kan. Ya. Bisnis-bisnis yang punya return on net invested capital itu besar. Itu biasanya bisnis-bisnis yang punya pricing power. Nah, kamu punya problem di pricing power. Karena bahan yang kamu pakai berarti kan sangat premium di atas rata-rata dengan harga kamu, ya kan? Betul. Nah, berarti gimana caranya ningkatin gini, pricing itu oke. Ini rumus yang ada di kepala gue sendiri. Ini gue nggak pernah share dulu. Pricing itu adalah game dari perceived value. Oke. Perceived value-nya apa? Customer mikir tentang produk kamu seperti apa. Jadi makin tinggi perceived value produk kamu, ya. Ketika kamu punya perceived value-nya tinggi, price kamu jual di sini, ya. Ini price nih. Instagramnya apa Andra namanya? Nanti mungkin itu saya nanti belum mau saya kasih tahu untuk sekarang. Belum mau share. Gak apa-apa. Jadi kamu harus menemukan yang namanya price gap antara perceived value masyarakat dengan price. Oke? Jadi perceived value-nya lebih tinggi. Cateringnya ini dikirim atau gimana, Andra? Dikirim. Oke. Ini kan ada banyak Cost ya kayaknya. sorry, bukan. Di dalam perceived value itu, untuk orang memikir sebuah price, itu ada beberapa variabel yang ditentuin. Satu adalah produk. Produk itu adalah makanannya enak atau enggak. Tapi dengan omset 1 miliar, harusnya kita nggak raguin bahwa makanan kamu enak, karena kamu dokter juga. Ya. Yang kedua itu adalah time, ya, variabelnya. Seberapa cepat ini bisa datang ke customer kamu, seberapa efisien dan seberapa bagus. Jadi ketika ini kamu bisa increase, ya, sama tadi, ya, branding. Ini bisa menciptakan yang namanya perceived value. Oke? Ketika kamu bisa melakukan yang namanya pricing power di tempat kamu bisa naikin, misalnya contohnya setiap tahun kamu bump up by 10%. Itu otomatis kamu punya net margin itu akan lebar. Kamu ngerti nggak? Tanpa ekspansi apa-apa yang baru, tanpa ngapa-ngapain. Oke? Oke. Ketika uangnya tadi kamu tanya apakah untuk mana, ini gua akan jawab di sini langsung ya. Gym itu adalah bisnis yang berbeda, ya, satu. Dan tadi yang kamu bikin buat diet klinik itu bisnis yang entirely different lagi. Kamu fokus di catering ini, karena ini masih bisa lebih besar. Kamu dengan mainin seperti ini, kamu bisa omsetnya 1 M.
kamu bisa untungnya 250 ya. Kamu biasanya 2x ya laba bersih. Oke, ketika ini terjadi, uangnya kamu masih working capital lagi. Modalnya kamu pakai lagi, gimana caranya bisa increase pricing power-nya, ngerti nggak? Oke. Jadi, penting untuk kita bisa melihat bottleneck utamanya. Kamu udah jelas banget pricing. Nah, kamu harus investasi di mana? Kamu harus investasi di branding. Gitu. Tapi jangan pikir gini ya, jangan misalnya 100 juta laba bersih, kamu pakai buat branding 100 juta. Kan ini kan sesuatu yang baru untuk kamu juga. Kamu tes ya. Kita akan saranin kamu untuk pakai working capital untuk tes. Jadi nggak apa-apa, kalau kamu punya banyak cash on hand, kan kamu bisa masukin di RDPU kan? Atau di deposito. Itu nggak masalah. Sebagai bisnis kamu punya cash gitu. Tapi kamu bisa pakai nih setiap seminggu 2 minggu coba kamu tes deh. 5 juta kamu pakai. Kamu sisi 5 juta. Oke, kamu ada proyek branding ini. Atau kamu mau hire misalnya agency ini untuk pegang brand kamu. Atau kamu mau hiring orang dari agency branding lain, kamu mau hire orangnya, kamu coba in-house. Kamu pakai uang namanya uang trial ya. Trial. Nah, ini kamu budgetin nih. Kalau dengan size kamu 10 sampai 50 juta tuh boleh per bulan. Jadi nggak usah habisin semua duitnya. Jangan 100 juta networking capital kamu hantam modal balik buat branding. Oke. Dites dulu, dicek ombaknya, Bro. Ya. Cek ombak gitu. Lihat, ini suka nggak yang kayak gini? Kira-kira yang beli kamu tuh ada yang mau advokat nggak untuk kamu gitu. Oke? Oke.